Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik, dan setelah itu kami dapat menerapkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita menjalani kehidupan dengan iman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kondisi zaman di mana kita hidup sekarang ini sulit untuk dipahami. Banyak ketidakstabilan, serta banyak yang tidak dapat diprediksi. Nilai-nilai kehidupan masyarakat sudah tergerus oleh berbagai filsafat dunia ini. Seperti ada namanya filsafat relativisme, semua jadi relatif. Kemudian ada hedonisme, bagaimana hidup mau menyenangkan diri sendiri, dan lain sebagainya. Iman Kristen diserang dari berbagai sudut. Keluarga banyak yang mengalami kehancuran. Itu adalah realita. Pemuda dan remaja banyak yang rusak akibat pergaulan dan juga media sosial. Dan bukan hanya pemuda dan remaja tentunya. Di sisi lain, banyak pemimpin yang menunjukkan arogansi dan mementingkan kelompok atau mementingkan diri. Banyak orang hidup di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran, dan masih banyak polemik yang lain-lainnya. Pertanyaannya, masihkah ada harapan? Masihkah ada optimisme? Maka firman Tuhan yang kita baca, Matius 6 ayat 33, saya yakin kita sudah sering mendengarkan, bahkan ada banyak yang sudah menghafalkan. Tapi mari kita renungkan dari dua sisi. Pertama, kita mau melihat bagian manusia, secara khusus orang percaya. Bahwa bagian kita sebagai orang percaya disebutkan di sini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata mencari berarti ada usaha yang dilakukan, berusaha dengan tekun. Tekun artinya sungguh-sungguh dan juga terus-menerus. Orang percaya tentu sudah lebih dahulu dicari dan ditemukan oleh Tuhan. Tapi mari kita perhatikan konteks bacaan kita, bahwa bagian ini pertama-tama ditujukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yang notabene mereka sudah dipilih oleh Yesus menjadi murid. Yesus menekankan supaya ada perubahan paradigma berpikir di dalam hidup murid-muridnya. Mencari dahulu kerajaan Allah, itu berarti ada pengakuan akan otoritas atau pemerintahan Allah atas kehidupan kita. Hidup dalam kebenaran berarti kita mau menaati hukum atau perintah Tuhan. Maka di sini dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang-orang percaya dituntut agar sepenuhnya percaya kepada Allah dan tidak perlu mencari kerajaan lain selain daripada kerajaan Allah. Jangan ragu dan khawatir menjalani hidup. Itu pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Karena memang pada saat itu mereka mengikut Yesus lalu meninggalkan segala pekerjaannya. Biasanya kekhawatiran bisa berhubungan dengan masalah kebutuhan dasar, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Tapi terhadap semuanya ini, Yesus memberikan perbandingan dengan ciptaan lain seperti burung yang tetap dipelihara oleh Tuhan. Saudara-saudara, mari kita perhatikan bahwa kekhawatiran lambat laun itu dapat merongrong iman. Tetapi iman yang kuat itu akan menghilangkan kekhawatiran. Bagaimana kita mencari kerajaan Allah? Tentu kita harus memprioritaskan hubungan kita dengan Allah. Kita menjaga atau memelihara ketekunan kita dalam doa, persekutuan, pengajaran firman, hidup dalam kebenaran, dan kita melakukan yang benar dan yang berkenan kepada Allah. Nah, itu adalah bagian kita. Tapi yang kedua, bagian Tuhan. Apa bagian Tuhan? Dia memberkati. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu yang kita baca dalam ayat 33 bagian akhir. Artinya, segala hal yang baik itu pasti digenapi oleh Tuhan di dalam diri orang percaya. Kita juga percaya firman Tuhan
yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Prinsipnya bahwa ketaatan akan mendatangkan berkat. Tetapi harus diperhatikan bahwa fokus kita bukanlah kepada berkat, tetapi kepada Tuhan, bahwa Dia adalah sumber segala berkat. Ingatlah bahwa Yesus juga menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Kita percaya bahwa kalau Dia adalah gembala kita, Dia akan memelihara kita. Seperti kata Raja Daud yang bersaksi di dalam Mazmur 23, bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bagi Daud, memiliki atau mengenal Tuhan itu lebih daripada segala-galanya. Maka mari kita menjalani kehidupan ini dengan iman yang teguh. Kita berfokus kepada Tuhan. Kita mau memprioritaskan kerajaan Allah. Dan kita hidup di dalam kebenarannya. Bagian kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka kita yakin Tuhan akan melakukan bagiannya, yaitu untuk terus memberkati kita anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini boleh mengingatkan dan meneguhkan kami di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, tapi kami memiliki sebuah kepastian bahwa ketika kami mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan pasti memberkati kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak bimbang, tidak ragu, tapi kami tetap menjalani hidup dengan iman yang teguh. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.